sekarang aku lagi di cafe lah ini ya jatuhnya. Namanya Umah GM. Umah. Umah GM. Oemah. Tulisannya Oemah JM itu artinya apa? Kepanjangannya JM itu apa? Sebenarnya kalau JM-nya itu singkatan Kak dari kita bertiga nih. J-nya tuh Jeremia Jessica, itu kakak sama adik aku. M-nya aku Mikael gitu. Kalau Oma biar dapat kesan Jawa aja. Uma kan bahasa Jawa tuh. Artinya rumah gitu loh. Oh, jadi rumahnya kalian bertiga lah nih. Iya, gitu. Oh, gitu. Iya. Walaupun ini bukan di rumah ya, Bo, di ruko. Cuman gitu filosofinya. Nah, oke, kenapa kamu milih jualan lah ya, kafe bukan berbau lah ya, intinya jualan kopi lah. Kenapa kamu milih kopi? Karena kalau ngeliat apa ya modern sekarang ini kayak kopi udah kayak lifestyle gitu lah. Di mana-mana orang lagi rapat apa-apa pasti kopi dah gitu. Siapin kopi gitu, es kopi apa. Dari tua muda semua pasti minumnya kopi. Jadi ya udahlah. Kita masuk di segmen kopi gitu. Tapi anak-anak kan nggak boleh. Iya sih. Nah, bisa berak-berak dia. Mules-mules. Jadi ini anak muda ini namanya Michael apa Mikael sih kamu? Mikael sebenarnya. Mikael Dirgantoro. Ya. Oh gitu. Kenapa Dirgantoro? Dirgantarnya nama bapak. Oh. Kenapa nggak Dirgantara? Dirgantar. Ntar mengudara kalau dirgantar. Makanya. Nah, kamu sendiri emang ngopi? Ngopi juga suka, hobi kopi dari dulu. Karena dari papa juga, dari ayah ngajarin kopi pahit. Ya udah kita punya teman-teman yang emang jualan biji kopi dan lain-lain, kita manfaatin aja gitu. Oh gitu. Jadi kamu nih langsung ngambil dari teman-teman yang jualan biji kopi. Iya. Oh gitu. Dari mana aja nih? Macam-macam sih nggak, ada dari Aceh, terus ada Papua, ada Toraja, Bali. Hampir sih kopi Nusantara semua tapi. Oh gitu. Kenapa pilihnya Nusantara? Karena kan kopi Indonesia kayak salah satu yang terbaik aja, terus harganya masuk di lidah kita juga. Oh, ada yang dari Papua Wamena ya, Toraja. Kalau dari Sidikalang? Sidikalang kayak aku belum nyetok nih. Oh gitu. Jadi kamu nih ceritanya gimana? Kamu yang ngeracik sendiri, kamu yang giling sendiri? Kalau biji kopinya kita sih udah dikirim, udah biji matang istilahnya tuh, udah di roast lah, udah dipanggang. Kita tinggal giling terus langsung diolah gitu. Itu sih awal mulanya karena sering nongkrong di tempat kopi. Jadi ya mempelajari ya. Iya, temen-temennya emang punya kafe itu, jadi ngajarin ini gini. Ya udah deh, coba ikutan buka gitu. Ternyata seru juga. Biar cewek-cewek ngeliat tuh ganteng juga tuh. Nah, ini tuh kafenya itu baru beberapa hari ternyata. Gimana ceritanya? Apa kamu awalnya dari online dulu atau gimana? Iya, kalau jualan produknya kita dari online nggak. Waktu zaman awal pandemi itu semua di WFH-in, kita ngapain ya di rumah gitu kan. Terus jatuhlah di Instagram kita jual rice box itu, sama jual juga es kopi gula aren. Ternyata sebulan pertama peminatnya lumayan tinggi. Nah itu yang beli daerah-daerah sini atau di luar sampai jauh-jauh? Paling banyak Cibubur tetap, cuman beberapa ada teman-teman kantornya abang yang di Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu ada. Tapi paling banyak di Cibubur. Nah kalau mie Jakarta Utara, kamu mereka pesen kopi lah sampai rumahnya, bukan dingin lagi ya, Bo? Itu udah nggak enak lah. Kalau kita yang kemasan kan, kalian dikirim Jotnya seliter. Jadi itu tanpa es batu. Jadi emang kopinya aja, dia di sana pakai es batu sendiri, dia tuang lagi ke gelas. Oh, jadi kayak sebenarnya kayak instan gitu ya? Kalau jauh-jauh tuh, dulu kemasan 1 liter. Oh gitu. Kirim Gojek, Grab semua gitu dah. Oh jadi kering, masih bentuknya bubuk, tinggal mereka seduh. Enggak, udah bentuk liquid, udah bentuk cairan, tapi nggak ada es batunya, nggak ada apa, jadi masih kopi gitunya aja. Oh itu tahan lama ya kalau memang dia nggak. Oke. Jadi biasanya kirim ke seluruh Jakarta masih oke lah, kalau keluar kota repot lah ya. Belum tahu tuh gimana cara
sampai 1-2 hari di luar kulkas belum dapet caranya. Nah, jadi aku senengnya karena gini loh, kamu tuh pertama test case dulu lah lewat sosial media sebelum bikin kedainya sendiri gitu kan, itu bagus. Jadi kamu lihat antusiasnya dulu, jadi nggak langsung invest banyak gitu. Nah, tiba-tiba kenapa kamu mau bikin akhirnya kamu bikin kedainya atau istilahnya fisiknya lah gitu. Gimana ceritanya tuh? Di kelar WFA udah mulai masuk kantor kan tuh, terus penjualan kan turun. Tapi kita masih santai aja, cuman justru teman-teman itu yang pada ngomong, "Mik, boy, buka dong tempat nongkrongnya." Jadi kita pulang kantor, mampir dulu sebelum balik gitu. Terus kita mikir, ini cuman 1-2 aja apa emang beneran ini menguntungkan kalau kita buka kan. Tapi setelah itu kita masih tahan dulu tuh Kak. Udah biarin dulu jalan 4-5 bulan kita masih online meskipun penjualannya turun. Tapi ternyata waktu dipikir-pikir banyak juga ya yang nanyain gitu, kenapa nggak bikin kedainya. Ya udah deh, kita coba aja. Kebetulan udah ada ruko di bawah nih kosong, ya kita rombak lah, kita sulap jadi kedai-kedai kopi gini lah. Dimanfaatkan yang udah ada ya. Ini kan atasnya gereja, bawahnya kosong, akhirnya bikin kedai kopi. Nanti kalau sudah normal semua, jemaat gereja hari Minggu abis ibadah bisa langsung makan siang. Tapi by the way nggak cuma kopi aja loh, ternyata mereka jual makanan. Aku kasih tahu nih makanannya. Ada makanan klasik, ada makanan modern. Terus ada snacknya juga, tapi enak loh, swear, nggak bohong. Karena aku udah coba, aku cobanya tuh yang cumi hitam sambal hijau. Orang kan kadang-kadang lihat di berat. Jadi dia walaupun makan di sini tetep pakai box. Bisa dipegang. Nah itu enak tuh, mereka tuh bikinnya tuh kayak di kotak gitu, rice box. Walaupun makan di sini tapi tetap tetap di box gitu ya. Mereka nggak mau, tau nggak kenapa? Mereka malah cuci piring, Bo. Bener kan, kalau aku deh itu. Tinggal dibuang. Nah, tinggal buang dia. Dia males, Bo, cuci piring. Betul. Biar lebih simpel juga. Simpel ya. Memang kalau ya ini memang kayaknya pasarnya millennials ya. Jadi kan mereka nggak peduli dengan kayak penyajian, yang penting isinya dan maksudnya simpel, praktis gitu aja. Betul Kak. Iya kan? Lu ngomong dong, maksud tinggal betul-betul dong. Bener, kebanyakan marketnya gitu sih. Anak nongkrong kan, kita es kopinya juga nggak di gelas kan, kayak gelas plastik gitu Kak. Langsung dipres. Gini ya. Ya. Ini kopi ya. Kita nggak bisa melihat kan kedalamannya kan. Kopi bening. Kopi loh, kopi bening. Nah, lainnya es putih. Itu masalahnya, aku nggak ngopi. Kecuali hot coffee kita tetap pakai cangkir, soalnya kata teman-teman yang emang main di kopi, kalau kopi panas di dalam cup kertas gitu, ada perubahan rasa katanya dari panasnya itu. Apalah dengan plastik cupnya. Jadi ya udah deh, untuk hot coffee kita tetap ada cangkir gitu. Jadi untuk awal memang mereka fokusnya di kopi, menu untuk makanan juga nggak banyak tapi enak-enak. Jadi memang bagus gitu. Mungkin kalau udah berkembang kamu bikin tumbler atau apalah gitu kan? Iya. Kalau udah berkembang pasti nambah menu, variasi semua mungkin ada. Ya kayak kedai-kedai kopi yang internasional itu. Bikin merchandise gitu. Iya betul. Kita kan lagi berusaha bangun branding dulu Kak, kalau udah diterima. Ini gue bantuin nih. Siap. Ya, gue dapat endorse harusnya. Nah kemarin aku denger nih di sini ramenya sore sampai malam ya kan? Sore sampai malam sampai mereka ngantri di depan. Ini kan di ruko yang sampai itu jalanan ruko tuh penuh banget itu. Kenapa kamu bikin promo atau kamu bikin gratisan atau apa kok sampai orang bisa berbondong-bondong gitu? Mungkin pertama karena aku sama abang ini dari dulu udah emang tinggal di daerah Cibubur, habis itu udah aktif berapa organisasi. Jadi waktu kita buka sebenarnya kita tawarin promo yang normal aja, diskon 10% kayak gitu. Tapi ya puji Tuhannya banyak yang datang dari teman-teman komunitas sosial, terus teman motor, mobil, semua akhirnya pada datang. Numbruk lah malam-malam itu waktu pertama kali kita opening. Jadi ya membludak. Nah terus gimana, kamu udah ada karyawan yang bantu atau gimana? Udah ada, cuman ini untuk hari ini shift pagi dia lagi libur, ntar sore datang. Jadi waktu mereka datang sekali datang banyak bener, kewalahan nggak atau habis nggak bahan baku kamu atau bahan-bahan tuh sampai istilahnya kamu jadi menolak, aduh udah habis nih, silakan pulang.
Jujur waktu kewalahan banget Kak. Wah kita bingung. Kopinya sempat kita nyetok es kan sekitar 10-20 kilo. Bisa habis itu es kopi sama minuman dingin semua sampai waiting list 13. Kita bingung karena nunggu esnya belum datang gitu. Mungkin Akhirnya entar dulu ya kita bekukan dulu ya air di kulkas. Pada sabar supplier es kita datang baru kita mulai buat lagi. Soalnya kan pertama kali juga nih manajemen restoran kan jadi masih banyak. Terus di makanan juga gitu, stok nasi sih terutama sama telur sempet kewalahan. Ya akhirnya jam 10 kita mau nggak mau kita close order dulu makanan karena udah nggak sanggup untuk meracik dan lain-lain. Sombong. Ke atas kita fokus di kopi gitu. Waduh. Nah orang kalau minum kopi jam 10 nggak bisa tidur kali itu malamnya. Cuman begitu lifestyle teman-teman semua. Wah, sampai jam 1, jam 12 gitu. Tukang begadang semua tuh berarti mereka ya. Ini kan termasuk gini loh, mereka tuh kopinya tuh ada yang single origin, jadi tuh tanpa campuran apapun itu kan keras banget. Terus ada yang agak asam kopinya. Itu tergantung biji semua mereka. Kalau udah hobi kopi gitu sih Kak. Aku juga minum kopi belum terlalu yang ekstrim kayak teman-teman justru. Cuman mereka lebih ekstrim ya udah kita sediain. Nah, aku mau tanya di sini favoritnya yang mana? Kalau aku itu untuk kopi suka kopi ram sama kopi susu Umaji M. Ini kalau Umaji M ini pakai gula aren. Cuma gula aren kita bener-bener asli ya, jadi nggak ada dicampur gula putih. Sama kopi ram rasanya seger aja. Ram kayak mirip kayak alkohol tapi nggak ada alkoholnya itu di kopi ram itu. Oh gitu ya. Cuman sirup aja. Jadi itu yang paling banyak diminatin di sini. Itu. Sama beef wagyu. Karena kan kalau wagyu kita ketemu di luar nggak dapet harga 38.000 dan nasi telur beef wagyu gitu. Ini harga lagi promo aja atau gimana? Memang harganya segini udah aman. Segini udah seterusnya lah seperti ini. Oh gitu. Ya ini bener-bener aman banget buat kantong-kantong milenial. Kantong-kantong apa coba? Buat kantong Budget milenial. kantong jajan lah, kantong jajannya millennials nih ya. Nah, emang kamu nggak pengen ambil segmen ya agak-agak dewasa muda atau inilah gitu yang lebih tuir? Pengen sih, cuman masih proses kayaknya. Makanya kita coba brownie single origin ini banyak jenis. Karena kan kadang orang tua sukanya kopi pahit juga gitu kan. Wih, mereka nggak takut sakit perut apa? Tau nggak dulu kenapa aku nggak suka? Bukan nggak suka, aku nggak ngopi. Aku pernah nyobain kopi yang mungkin yang itu yang langsung keras ya. Abis aku cuma sedikit aja minum sedikit aja, kepalaku pusing, perutku melilit-lilit. Abis itu this is the first and the last ya. Gua no way lagi ngopi-ngopi. Itu pun aku terpaksa karena memang ya semuanya udah ada. Semuanya ngopi di kedai kopi juga gitu kan. Mau meeting, ya gue jadi nggak konsen gitu meeting. Nah, kamu menyediakan P3K atau dokter kalau untuk orang-orang yang nyoba kopi kayak gue gitu gagal gitu. Ini Kak, justru biji kopinya bukan kualitas yang bagus mungkin kalau nyampe nyerang lambung dan lain-lain. Karena berapa pengalaman temanku juga ada yang asam lambung gitu-gitu. Tapi kalau nyobain kayak arabica yang mana ya, sapan gini, toraja kayak gini nih arabica ini, terus aceh gayo, mereka malah bisa terima. Ini kalau terima apaan maksudnya? Maksudnya perutnya tuh. Oh nerima. Kalau robusta emang mungkin itu yang lebih pahit kan, jadi rasanya. Nah, mungkin juga saat itu memang aku belum makan siang. Oh iya, aman sih kalau untuk kopi mending makan dulu atau apa. Oh gitu ya. Iya. Tapi gue udah nggak mau nyoba lagi tuh kapok, sumpah. Ya, maksudnya gue bukan peminum kopi itu aja. Iya. Gitu. Kayaknya lebih bagus jadi mengurangi budget ya, Bo. Budget hidup gue. Soalnya orang kalau udah addicted kopi kayak mamaku nih, aduh, dia nggak ngopi sehari, udah deh. Mana jadi stres kalau. Nah itu dia. Jadi aku kalau pergi kemana-mana suka beli kopi, tapi bukan buat aku. Jadi aku dari mana-mana kayak gini nih, nggak biji kopi lah, udah bubuk lah. Jadi tinggal seduh-seduh aja. Sama sih kalau di rumah juga dari papa itu sehari bisa 5 kali ngopi. Hah, sehari 5 kali? Udah ini banget addicted dan maksudnya kebanyakan juga nggak bagus loh. Kafeinnya kan iya. Cuman itu dia. Mana waktu itu pernah ya dirawat di rumah sakit. Ini maminya nih. Iya. Ternyata Mikael itu dia belajar masaknya tuh dari maminya. Iya. Tadi bilang soalnya gitu.
menu klasik yang ini awal resepnya mama yang Wah. kikil sambal Jadi iga. resep rumahan Betul. dijadiin komersil ya. Wah. Yang kayak gini-gini nih bahaya nih. Tinggal bayar royalti. Berbahaya iya. Jadi original banget semua resepnya. Jadi bukan dari buku, bukan dari apa, tapi dari Aman, rumahan ada. resep sendiri lah ini kan. Wah, perlu dibikin hak paten itu. Yang nggak diambil orang ya. Iya. Nah, jadi rencana kamu ke depannya gimana? Ini sih karena baru start juga, kita punya toko fisik. Kita sih pasti ngembangin aja sama memperbaiki manajemen dan pelayanan aja sih Kak. Maksudnya kalau udah matong manajemen dan lain-lain ya nggak ada tuh kemungkinan kita bakal buka keran-keran di tempat lain. Maksudnya buka cabang lah atau apa di daerah atau di mana. Kok buka keran? Istilahnya tuh ngebuka terus gitu. Biar ngalir terus. Bikin cabang ya? Bikin cabang. Tapi kita patenin dulu yang di sini manajemen dan lain-lainnya lah. Biar nggak keteter ke depannya. Oh gitu. Rencana mau bikin promo apa nih? Ini sih kita selama soft opening masih 10% diskonnya, tapi nanti 2-3 minggu 50%. kita mau grand opening, kemungkinan bisa 50%. Oh, serius? Iya, pas grand opening ya. Kita bisa juga, ini masih dipikirin kan mungkin rice box misalnya 100 rice box pertama free atau apa. Ya. Gitu-gitulah. Jangan 100, 1000. 1000. Bener. Iya, Kamu udah tahu kan yang cerita itu? Ya nggak. Ada yang sekarang udah banyak gerainya di ratusan tempat. Awalnya tau nggak? Dia kasih gratis ke 1000 orang. Bilang gini, kita kasih gratis, kamu hanya cukup kasih doa aja. Oh iya iya Akhirnya iya. doa-doa dari mereka yang ngasih inilah istilahnya yang nyobain itu. Jadi istilahnya kan doa banyak orang malah Iya sih rencana gitu pas grand opening juga. restu lah istilahnya. Iya, dibayar dengan doa istilahnya. Nah itu dibayar dengan doa. Ada yang begitu, namanya juga promo ya. Iya. Kalau kamu 50% aja cukup ya. 50% atau kalau ini cukup mungkin dia di free-in kali 100 box pertama di hari grand Itulah opening itu. cari ini sponsor. Sponsor. Iya. Ya bokap lah sponsor. Waktu terus. Oke, jadi Siap. aku doain mudah-mudahan OMA Unga GM. Uma itu tetap bacanya Uma JM atau JM JM. ini bisa mengembangkan sayap Amin. lebih luas lagi. Kamu kalau misalnya udah luar biasa ya, jangan lupa sama aku ya. Tenang aja. Yang promosiin pertama. Aku nggak perlu lah dikasih kopi. Yang penting kan ingat aja, Pasti. ya kan. Thank you. Pokoknya aku doain semuanya sukses. Adek kamu, abang pun nanti sore baru datang ya. Dan jangan lupa perpuluhan loh. Pasti. Oke. Apalagi di bawah gereja. Nah, udah jelas tuh arahnya kemana. Oke, thank you semuanya. Siap. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Uma JM. Siap, thank you. Bye.